Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Isoku Tech. Gimana kabar kalian? Yo, mudah-mudahan baik semuanya dan mudah-mudahan kalian gak bosan lihat saya. Dan untuk video kali ini di segmen Tech News kali ini ada informasi yang sedikit membuat saya was-was gitu ya. Karena ada informasi dari Qualcomm, beberapa chipset Qualcomm yang terkena cyber attack. Nah, terus nanti kita tutup dengan produk-produk baru dari AMD. Nah, gimana untuk informasinya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya, langganan biar up to date untuk informasi seputar teknologi terbaru. Oke, jadi untuk kalian yang sekarang menggunakan smartphone yang di dalamnya itu menggunakan chipset dari Qualcomm, entah itu Snapdragon, entah itu modemnya yang pakai punyaan Snapdragon dan lain sebagainya, mohon untuk berhati-hati guys, jangan sampai gegabah karena ada informasi yang menyebutkan kalau beberapa chipset dari Qualcomm itu terkena cyber attack yang bernama Zero Day. Nah, cyber attack Zero Day ini apa? Jadi kalau kita mengacu pada websitenya IBM, serangan Zero Day ini adalah sebuah serangan cyber attack yang memanfaatkan kelemahan cyber security daripada yang diserang. Dalam hal ini adalah Qualcomm, yang dimana itu bisa menjangkit dari hardware, software, bahkan firmware. Jadi semuanya ini diserang nih oleh cyber attack ini atau serangan cyber ini. Dan kata-kata Zero Day itu menggambarkan bahwasannya yang diserang itu memiliki 0 hari untuk memperbaiki atau untuk mengembalikan sistemnya kembali gitu. Waduh, kayak gitu gimana ya? Kan kita tahu bahwasannya produk Qualcomm ini banyak banget. Ya mudah-mudahan Qualcomm bisa lah menangani cyber attack ini. Dan informasi mengenai cyber attack ini itu kalian juga bisa langsung lihat di buletin daripada Qualcomm itu sendiri. Kalian bisa lihat di sini nih. Nah, jadi nanti tampilannya kayak gini nih untuk buletinnya. Dan di sini udah dijelaskan semuanya oleh Qualcomm. Beberapa chipset yang terdampak juga kalian bisa cek di sini. Dan sebenarnya Qualcomm ini menerima report itu dari Google Threat Analyst Group yang melaporkan bahwasanya CVE 2024-43047 ini ya semacam kode cyber attack-nya ya, itu lagi menyerang mereka, lagi menyerang Qualcomm. Dan nggak cuma satu itu aja, ternyata di sini banyak ya. Ada CVE 2024 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa cyber attack yang menyerang Qualcomm gitu. Dan ya, ternyata banyak banget chipset yang di sini terdampak gitu kan. Baik itu dari SoC-nya sendiri secara utuh maupun seperti chipset-chipset pretelan miliknya Qualcomm. Misalkan chipset modem, chipset ini itu dan lain sebagainya lah. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini yang terdampak CVE 23369. Nah, ini adalah efektif chipset yang terdampak. Itu ada Snapdragon 768 5G, ada Snapdragon 8 Gen 1, ada Snapdragon 865 Plus 5G, ada Snapdragon 870 5G dan lain sebagainya. Ini banyak banget. Bahkan untuk chipset modemnya pun itu terdampak teman-teman. Ini seperti Snapdragon X55 5G modem RF system itu terdampak. Jadi ini hampir 60 jenis chipset yang terdampak oleh serangan cyber attack Zero Day ini. Dan untungnya pihak dari Qualcomm sendiri itu sudah ya, namanya udah kena serangan kayak gini pasti mereka bertindak. Mudah-mudahan segera selesai semuanya, nggak ada yang sampai ada korban berjatuhan. Rame karena produk Qualcomm ini hampir di semua smartphone ada produk Qualcomm ya kan. Baik itu misalkan ya kayak misalkan Apple, chipsetnya bener tuh Bionic, tapi modemnya dia pakai modem dari Qualcomm. Kayak di iPhone 12 itu pakai modem Snapdragon X55 kalau nggak salah. Jadi hampir semuanya itu ada unsur Qualcomm-nya. Dan ya untuk kalian yang penasaran langsung aja ya cek di buletinnya itu apakah smartphone kalian itu terdampak atau enggak. Kalau misalkan terdampak ya sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi dengan ya link-link aneh, kemudian apalah itu untuk minta akses dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbau-bau cyber attack kalian harus sangat berhati-hati untuk sekarang. Dan kalau misalkan nanti tiba-tiba di smartphone kalian ada update, ya wis
langsung diupdate aja. Ada security update silakan diupdate, jangan ditunda-tunda ya. Karena ini ya sangat penting banget. Orang yang misalkan bisa mengakses handphone kita ya bisa mengambil semua yang ada di dalam smartphone kita kan. Baik itu kontak, galeri, semuanya guys. Termasuk M-banking kalian juga bisa diakses nih. Jadi ya kita berdoa aja mudah-mudahan ini nggak semakin membesar dan bisa ditangani secepat mungkin oleh Qualcomm. Oke, sekarang kita lupakan sejenak untuk masalah itu tadi. Mudah-mudahan kita berdoa aja ya, semoga cepat selesai. Dan kita masuk ke informasi yang kedua, yaitu mengenai produk-produk baru yang AMD umumkan kemarin malam ya. Ketika saya membuat video sebelumnya yang membahas tentang produk Intel terbaru, AMD itu lagi melakukan sebuah pengumuman, sebuah perilisan produk-produk baru mereka. Nah, event ini disebut sebagai AMD Advancing AI 2024. Produk apa aja yang diumumkan oleh AMD? Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah prosesor server AMD terbaru, yaitu prosesor generasi kelima untuk AMD EPYC yang mereka sebut dengan Turin. Ini codename-nya Turin. Nah, si AMD EPYC Turin ini itu nama lainnya adalah AMD EPYC 9005 series. Nah, ini adalah processing penamaannya. Teman-teman bisa lihat EPYC 9535. Ini produk seri 9005. 5 di sini adalah core count atau jumlah core. Dan kalau ngomongin server, jumlah core-nya ini luar biasa banyak ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kalau misalkan angkanya di sini 0, jumlah core-nya itu 8. 1, 16, 2, 24 core, 3, 32 sampai 6, 36 dan seterusnya sampai yang paling tinggi adalah angka 9 yang menunjukkan 192 core. Nih, 192 core ya. Terus kemudian 3 ini adalah performance, 5 ini generasi karena ini tadi generasi kelima dari AMD EPYC ya. Dan P ini untuk compute-nya. Dan AMD generasi kelima EPYC Turin ini itu memiliki beberapa line up atau SKU ya. Di sini yang paling tinggi AMD EPYC 9965 yang menggunakan arsitektur Zen 5C. Core-nya itu sebanyak 182 core, jumlah core-nya thread-nya 384 core. Kok banyak ya? Emang ini prosesor server ya, bukan prosesor biasa. Memori supportnya 6400 dan sebagainya. Sampai di sini ada 985, 9825, 9755, 9745 sampai yang ke bawahnya ada berapa guys? Wah, oke guys. 9015 yang menggunakan Zen 5. Zen 5 ini yang dipakai di AMD AI 300 series ya. Dan ini jumlah core-nya 8, thread-nya 16. Ini mirip kayak prosesor biasa ya, prosesor standar. Nah, jadi itu untuk produk yang pertama. Produk yang kedua, AMD mengumumkan prosesor baru Ryzen AI Pro 300 ya. Setelah kemarin ada Ryzen AI 300 series, sekarang mereka merilis Ryzen AI Pro 300. Bedanya apa yang Pro? Yang Pro ini biasanya dipakai untuk laptop-laptop atau untuk laptop sih, untuk laptop enterprise atau untuk laptop bisnis. Nah, seperti itu. Jadi AMD Ryzen AI Pro 300 series ini dia menggunakan yang pertama di sini NPU-nya itu menggunakan XDNA 2 yang mana untuk NPU-nya sendiri dia memiliki performa atau kemampuan AI 50 sampai 55 TOPS. Kemudian untuk CPU-nya dia menggunakan arsitektur Zen 5, ini yang terbaru banget. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan RDNA 3.5. Ini juga baru semuanya. Jadi semuanya serba baru nih di sini untuk AMD Ryzen AI Pro 300-nya. Nah, SKU-nya itu ada AMD Ryzen AI 9HX Pro 375. Ini memiliki 12 core, 24 thread, maksimum boost clock-nya di 5,1 GHz dan lain sebagainya. Untuk NPU-nya 55 TOPS, integrated GPU-nya pakai Radeon 890M. Ada juga AMD Ryzen AI 9HX Pro 370, ada AMD Ryzen AI 7 Pro 360. Mumet rek, ono prone, ono sing gak ono prone ya kan. Pokoknya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk yang paling tinggi itu memiliki 12 core, 24 thread ya. Sedangkan Ryzen yang AI 7 Pro 360 itu 8 core, 16 thread. Nah, tentunya karena ini adalah berbasis AI,
Untuk Ryzen AI Pro 300 series ini support Copilot Plus. Kemudian untuk fitur-fiturnya ya seperti ini, ada recall, live caption and real time translation, ada co-creator. Memang untuk Copilot Plus ini kayaknya lebih banyak dipakai untuk enterprise atau untuk bisnis ya. Selanjutnya karena ini adalah untuk enterprise, mereka juga menyediakan ya keamanan ciri khasnya laptop enterprise lah ya teman-teman. Dan di sini ditenagai oleh AI katanya AMD seperti itu. Jadi itu adalah mengenai AMD Ryzen AI Pro 300 series. Nah selanjutnya kita masuk ke produk terakhir. Produk terakhirnya ini AMD ini mencoba untuk menyaingi Nvidia di bidang GPU AI atau AI GPU, grafik card yang khusus dipakai untuk processing AI. Nah kita bahas cepet aja untuk produk yang terakhir ini karena udah agak panjang ya. Jadi AMD itu juga melaunching AMD Instinct MI325X Accelerator AI. Nah ini adalah VGA, sebenarnya sebuah GPU yang dimana dia fungsinya itu untuk mengakselerasi AI gitu. Biasanya dipakai di server yang dia itu kerjanya adalah membuat AI. Nah mesinnya pakai ini nih gitulah. Simpelnya gitu. Jadi MI325X ini itu dia menggunakan GPU arsitekturnya itu menggunakan AMD CDNA 3. Ini asing banget di telinga kita ya. Memorinya untuk kapasitas memori HBM3E itu sebesar 256 GB. Ya, biasanya memori HBM3E ini biasa ditemukan di di akselerator seperti ini gitu. Kemudian untuk transistornya, jumlah transistor dalam satu chipset itu sebanyak 153 miliar transistor. Luar biasa. Oke, dalam satu transistor. Karena si MI325X ini dia menggunakan teknologi fabrikasi 3 nanometer teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan jumlah transistornya banyak ya. Dan ini adalah beberapa tampilan atau model daripada si VGA-nya. Chipsetnya segede gaban ini ya. Ini satu chipset nih segini nih, hampir satu board. Gak ngerti boardnya seandi guys, kewede pastinya gitu. Nah seperti ini. Nah ini lihat digawe cooling. Dia pakai cooling di sini. Loh, oh gitu tuh. Jadi ini bisa, ini ada boardnya sendiri. Wah, aku juga baru paham nih guys. Jadi ada boardnya sendiri yang dimana di dalamnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VGA. Ya emang ini fungsinya sebenarnya untuk server akselerator AI ya. Bukan untuk server-server yang biasa, bukan. Kalau server biasa pakai Epic yang tadi, kalau ini lebih kompleks lagi, lebih ruwet lagi karena ada AI di dalamnya. Jadi sebenarnya AMD untuk event AMD Advancing AI 2024 ini lebih cenderung mereka mengumumkan produk-produk untuk enterprise atau untuk bisnis ya. Untuk konsumernya mungkin nanti kita tunggu di CES 2025 itu akan ada lah. Pasti, masa gak ada? Nvidia kan kemarin udah gembor-gembor tuh. Ada GPU konsumer yang terbaru RTX 50 series, kalau belum nonton. Nah, masa AMD nggak punya greget untuk buat produk baru lagi? Ya, mungkin penerusnya daripada AMD AI 300. Mungkin ada lagi satu produk lagi atau prosesor desktop baru. Ya, kita tunggu aja. Pokoknya yang kemarin mereka umumkan ini adalah khusus dipakai di enterprise atau dipakai untuk bisnis. Ya, mungkin untuk menaikkan angka saham mereka. Ya, kita nggak tahu lah. Jadi itu tadi adalah dua informasi. Yang pertama dari Qualcomm yang terkena cyber attack. Sekali lagi saya ingatkan, jaga, hati-hati bermain sosial media, bermain apapun itu di smartphone kalian. Yang kedua itu mengenai produk-produk baru dari AMD. Gimana menurut kalian mengenai informasi Tech News episode kali ini? Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau bermanfaat, di-share lah. Bagi-bagi informasi terbaru seputar teknologi ini ke semua media sosial kalian. Wis di WhatsApp kawin status terus kemudian wis di linki sebarkan lah. Dan terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di Tech News berikutnya. Saya Fat pamit undur diri. Jangan lupa ya, like di bawah lah, komen, push like-nya dan komen di bawah. Kita diskusi di bawah. Oke.
Saya Fat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.